Pemirsa, artis Alia Rohali sepertinya termasuk artis yang senang memancing rasa penasaran wartawan. Setelah diberitakan pisah rumah dan saling introspeksi diri, tiba-tiba saja Selasa malam kemarin Alia Rohali dan Eri Surya Kelana suaminya tampil bersama saat nonton konser grup band Dewa dan Ari Lasso di Jakarta Convention Center. Padahal perkembangan isu keretakan rumah tangga Alia dan Eri yang terdengar saat ini sudah sampai ke pengadilan agama. Kabarnya Alia sudah mendaftarkan gugatan. Waduh, saya liatin dia gini, liatin, ya udah ntar deh gitu kan. Ini kan dia mau ngajak saya untuk ribut gitu loh. Saya tarik keluar, terus saya bilang, "Lu maunya apa?" gitu. Saya bilang, "Lu mau apa?" gitu. "Enggak, lu mau cari masalah sama gue." Dia bilang gitu. "Lu ngapain cewek lu ngomong apa pacar gue?" gitu. "Gue nggak kenal lu, gue cuma kenal sama teman-teman lu. Lu taunya gue pernah lu jadi model, lu anak baru." Gue bilang, "Gue pernah lihat lu show bareng sama gue. Ya udah selain itu nggak ada ngomong apa-apa sama lu," gue gituin kan. Terus ya sekarang gua nggak terima, ya udah gini aja, kita clear-in kan, pacar lu suruh keluar, kita ngomong baik-baik, kita klarifikasi, dia ngomong apa sampai lu nyolot gitu loh. "Oh nggak usah, urusan gua sama lu." "Lu mabok?" gua bilang, karena mulutnya bau kan. Ya udah, "Enggak, gua nggak mabuk, gua nggak suka aja cara lu begitu," dia bilang gitu. Terus gua bilang, "Ya udah gini aja," gue udah sampai ngomong ini, "Ya udah, lu cari waktu, lu ketemu gue, jangan di sini, ke kampungan," gue bilang. "Ribut tuh karena di sini tuh ini acara orang, saya undangan, ini acara Avicom dengan saya juga diundang dari Mail Model, saya datang, ya udah, gue nggak mau ribut di sini. Lu cari waktu, lu hubungin gue," gitu kan. Enggak, gue mau nggak peduli lu, ini mau teman lu, mau siapa terserah gitu. Di sini mau banyak koneksi lu, relasi lu, network lu terserah," dia bilang. "Gue mau selesaiin di sini." Ya dong, malas dong. Gue bilang, "Ya udah, sekarang lu mau apa?" "Lu mau apa?" dia bilang. Gua tonjok langsung cepak gitu, kena kan, pecah bibirnya. Terus tebang gitu, lerain sama Jos kan. Jos keluar, lerain sama keamanan di situ. Terus ya gue masih, ya gue pikir sekalian, ya udah, dia nggak mau klarifikasi sama ceweknya, sekalian gue kena lumpur, sekalian main lumpur gitu. Ya udah, hajar lagi. Kabarnya Johan suka mengirim SMS dengan kata-kata mesra kepada Irza pacar Iron. Ya mungkin aku gombal, mungkin ada, godain itu. Wajar cowok misalnya kan. Paling ya apa kabar lu, kangen nih gitu aja, wajar dong. Dan gua nggak tahu dia jalan sama saya baik-baik dan dia nggak pernah ngomongin cowok itu. Apakah itu yang membuat Johan kecewa ketika melihat Irza pada malam Valentine itu jalan bersama Iron? Sehingga Johan sengaja memancing kecemburuan Iron dengan mengucapkan salam Valentine kepada Irza di depan Iron? Saya pikir saya wajar ya negur orang lagi Valentine. Apa kabar lu? Valentine ya. Saya salamin teman-temannya, ada cewek itu, ada teman-temannya itu rame-rame, ada bertiga. Ada ya teman-teman yang lain juga kan bareng. Saya cuma negur gitu loh. Saya nggak tahu kok dia pacaran namanya Iron tuh, saya nggak tahu. Setelah peristiwa perkelahian itu, bagaimana kondisi Iron yang diketahui Johan? Mukanya hancur ya, ada bibirnya pecah gitu, matanya juga kena cakar, saya nggak tahu itu gimana hebohnya gitu kan. Saya colong lagi dari belakang, jeduk gitu kan istilahnya. Ya aku pikir ya udah, gue pikir udah selesai. Dia itu makan buah si malakama sendiri. Dia yang cari masalah, dia yang bonyok, dia yang ditarik polisi. Aku sih nggak ada masalah. Aku pikir ya udah, cowok sama cowok gebuk-gebukan selesai. Aku sih merasa udah cukup. Perkelahian itu memang sempat menjadi pembicaraan ramai, baik di kalangan model maupun kalangan wartawan. Apakah mereka tidak malu dengan peristiwa itu? Apalagi hanya dipicu soal wanita? Malu banget nih, muka juga kayak kayak malu bukan apa, yang lihat juga teman-teman semua gitu loh. Gue langsung salamin semua yang punya acara. Gua minta maaf ya. Gua udah nggak apa lain kali lah ini buat ya pelajaran juga buat gue gitu, nahan mengendalikan emosi gitu lah. Tapi dalam kasus ini Iron belum mau memberikan keterangan pers. Begitu pula dengan sang pacar Irza Kaligis. Alasannya saat ini Iron tengah sibuk mempersiapkan ujian sidang akhirnya di Universitas Gunadarma. Pemirsa, ini cerita menarik tentang Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom. Di saat orang sedang sibuk membicarakan dirinya sebagai calon orang nomor 1 di Bank Indonesia, Miranda justru tengah sibuk mengurus rencana pernikahan keduanya. Kabarnya setiap minggu Miranda rajin mendatangi gereja GPIB Immanuel yang terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Bahkan Miranda menata ulang halaman dan ruang dalam gereja yang akan menjadi saksi bersejarah dalam hidupnya itu.
Pemirsa, ini tentu berita menarik dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom. Di tengah isu akan terpilih dirinya sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan posisi Syahril Sabirin, Miranda justru tengah sibuk mempersiapkan rencana pernikahannya dengan Oloan Siahaan yang akan dilaksanakan tanggal 22 Februari besok di Gereja GPIB Immanuel Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sejak minggu lalu kabarnya Miranda sibuk bolak-balik dari kantornya di Gedung Bank Indonesia Jalan Tamrin, Jakarta ke Gereja GPIB Immanuel. Miranda datang ke gereja tempat pemberkatan pernikahannya itu untuk mengontrol secara langsung persiapan pemugaran gedung gereja. Untuk pernikahannya itu Miranda melakukan beberapa renovasi pada gedung gereja dan juga rumput pada halaman gereja. Karena pada saat pernikahan Miranda nanti, dipastikan sejumlah pejabat penting negeri ini akan datang ke sana termasuk Presiden Megawati Soekarno Putri. Meski terlihat begitu bersemangat menghadapi pernikahan keduanya, tapi Miranda enggan berbicara kepada pers soal pernikahannya itu. Kepada cek dari cek yang memburunya di kantornya di Bank Indonesia, Miranda tetap tidak mau bicara. Enggak, soal itu aja deh. Ya. Hah? Enggak apa-apa. Itu aja. Atau ini aja deh. Apa namanya? Imbat setoran pengangkatan apa jadi untuk nanti apa namanya? Sebentar aja Mbak Teh. Itu aja deh. Statement dikit aja. Hah? Aku nunggu loh dari tadi Mbak. Sebentar aja. Hah? Ya. Atau nanti di sana aja gimana? Ya, bentar ya. Keengganan Miranda bicara tentang pernikahannya itu kabarnya dikarenakan pernikahan pertama Miranda dengan suami pertamanya Erwin Siregar belum resmi bercerai secara agama. Miranda dan Erwin baru berpisah secara hukum perkawinan. Sepertinya pernikahan Miranda yang akan berlangsung besok itu akan dijaga ketat oleh pihak keamanan termasuk terhadap wartawan. Bahkan sejak hari Kamis kemarin, penjagaan telah dilakukan. Tidak setiap orang diperkenankan masuk ke gereja Immanuel yang tengah direnovasi itu. Seperti saat cek dan dicek datang ke sana pada hari itu, seorang pengawas bernama Suroso mencegah cek dan dicek di pintu masuk. Tidak ada alasan mengapa wartawan dilarang mendekati gereja. Suroso hanya mengatakan larangan itu merupakan pesan dari Ibu Miranda Gultom. Serius aku dari pesan nama Ya, Bu Mir. Bilang nggak kemarin nih? Nggak kemarin. Nggak kemarin nanti. Iya, belum ada kepastian. Belum ada kepastian mau kesini atau enggak. Tapi kan orangnya nggak bisa di. Itu wartawan tuh Mas. Pak Jo. Tuh, tolong tuh, itu wartawan tuh, panggil aja. Apa tahun sih? Wartawan. Tuh, kita tanya. Terima kasih. Tapi kalau mau usaha Sabtu datang ke sini silakan aja. Datang aja kan nggak apa-apa. Ya, Jangan mungkin ada yang mau wawancara masalah. sama pejabatnya nanti yang Tetap nggak bisa masuk, bener percaya deh. Karyawan sini nggak bisa masuk. Nggak bisa, bener besok itu. Besok nggak bisa. Tapi ya namanya usaha ya. Silakan. Setelah mengakui sedang pisah ranjang dengan suaminya Eri Suryaklana, Selasa malam lalu artis Alia Rohali justru terlihat tampil mesra bersama sang suami saat digelar konser grup Dewa dan Ari Lasso di Jakarta Convention Center. Apakah ini berarti kondisi rumah tangga mereka mulai membaik? Kita simak saja penuturan Alia Rohali berikut ini. Pemirsa, artis Alia Rohali sepertinya termasuk artis yang senang memancing rasa penasaran wartawan. Setelah diberitakan pisah rumah dan saling introspeksi diri, tiba-tiba saja Selasa malam kemarin Alia Rohali dan Eri Suryaklana suaminya tampil bersama saat nonton konser grup band Dewa dan Ari Lasso di Jakarta Convention Center. Padahal perkembangan isu keretakan rumah tangga Alia dan Eri yang terdengar saat ini sudah sampai ke pengadilan agama. Kabarnya Alia sudah mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan agama. Tapi kebersamaan Alia dan Eri di konser Dewa itu tentu saja merupakan surprise bagi wartawan hiburan yang hadir di acara itu. Sayangnya ketika wartawan mendekati mereka, Eri cepat-cepat memisahkan diri dari Alia dan langsung masuk ke dalam gedung pertunjukan. Eri menolak memberi konfirmasinya kepada wartawan. Alhasil, wartawan hanya dapat meminta konfirmasi dari Alia Rohali. Apa cerita Alia tentang kehadirannya bareng Eri di acara itu?
Apakah itu berarti mereka sekarang sudah bersatu lagi? Ya enggak sih, abis ini masih gue balik kemana, dia balik kemana, tapi nonton bareng. Ya dianterin lah pulang. Aneh ya gimana dong ya, gue juga bingung. Jika memang mereka masih pisah rumah, mengapa malam itu mereka datang bersama untuk menyaksikan konser grup band Dewa?